Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik kawan-kawan, tim manajemen BOS ataupun operator Arkas. Mungkin teman-teman sekarang sudah masuki bulan September, yang artinya sudah bulan perubahan. Nah, kita akan melakukan perubahan. Namun apa yang terjadi pada aplikasi ya, ketika teman-teman klik perubahan ini, kemudian connect internet sudah terhubung, sudah bagus, dan ada peringatan, kita tekan yes. Nah, yang terjadi adalah is not a valid floating point value. Ya, jika teman-teman mengalami kasus seperti ini, ya, seperti ini, teman-teman jangan panik, jangan bingung ya. Kita senasib, mungkin akan dialami oleh semua operator Arkas di Indonesia. Karena banyak saya buka-buka komen di Facebook dan di beberapa web, itu permasalahannya ini sama, dialami oleh semuanya seperti ini ya, sehingga jangan panik. Nah, terus pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh bendahara ketika perubahan harus dilakukan, sudah mau melakukan belanja di bulan Oktober nanti? Nah, saya sedikit berbagi tips teman-teman ya, tips membuat perubahan manual. Tip membuat perubahan manual ya, tidak menggunakan aplikasi Arkas, supaya kita tidak menunggu sesuatu yang tidak jelas, karena kita nggak tahu kapan ini akan diupdate ataupun kapan ini akan disinkronkan, karena info terakhir itu bahwa data Dapodik belum ditarik sempurna ke pusat, sehingga Arkas pun tidak bisa menarik data melalui Dapodik tersebut, sehingga ya kita menunggu. Nah, daripada menunggu, saya berbagi tips, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita akan membuat RKS manual dengan konsep RKS seperti Arkas, sehingga nanti ketika sudah menuju perubahan jadi, kita tinggal input saja dan tinggal memasukkan apa yang kita rencanakan. Nah, tips yang pertama lakukanlah, teman-teman silakan dulu download rincian RKS yang dalam format per tahapnya ini, kemudian silakan oke kan. Kalau sudah seperti ini, kita akan pakai konsepnya ini sebagai membuat RKS perubahan, namun khusus di tahap 3 saja, khususnya di bulan Oktober nanti ya. Di ekspor ke PDF, kemudian tekan oke, pilih lokasi yang kita mau pakai menyimpan, kemudian oke. Nah, ketika sudah tersimpan, kita akan menuju ke aplikasi tersebut, ke ke yang ini ya, ini usahakan ketika teman-teman membuka, jika teman-teman memiliki aplikasi Nitro Pro, silakan gunakan Nitro Pro nya. Nah, Nitro Pro sudah ada aplikasi namanya export nih, convert to Excel, itu sudah ada. Jika teman-teman pakai aplikasi lain, mungkin pakai dalam berbasis web, silakan pakai aplikasi web, kemudian silakan yang ini yang sudah selesai ini, silakan teman-teman itu convert to Excel ini. Kemudian kalau di Nitro itu ada pilih single atau multiple, kita pakai yang single, kita buat satu sheetnya ya, kemudian tekan convert ya. Kita buat RKS ini dalam bentuk Excel ya, seperti ini. Nah, inilah akan tampilan dalam bentuk Excelnya, namun teman-teman akan sedikit kacau ya, sehingga teman-teman jika memiliki aplikasi yang tidak kacau akan lebih bagus. Kalau pakai aplikasi web juga kemungkinan mirip seperti ini ya, karena ini aplikasi Excel yang banyak rumusnya sehingga kacau jadinya ya. Yang berkacau sebenarnya yang di sini, yang angka koma dengan titik yang kadang-kadang kacau. Yang koma bisa hilang, seperti ini hilang 100.000 jadi 100. Nah, tahap berikutnya yang teman-teman lakukanlah, silakan rapikan. Ini butuh waktu ya, teman-teman untuk merapikan ini supaya bagus ya. Silakan teman-teman, ini butuh kesabaran ya, teman-teman untuk melakukan pembenahan dari ini ya, pembenahannya ini.
Untuk kopnya silakan teman-teman, untuk warna itu bebas ya. Ya seperti itu. Nah nanti akan banyak seperti ini, ada muncul ini kop seperti ini kan, ada kop baru nih, ini kop seharusnya kan di shift kedua, ini karena kita jadi ke satu, ini muncul, sehingga teman-teman tinggal dihapus saja, hapus. Nah ini nanti akan banyak ada ya, ke bawah akan banyak muncul seperti ini ya. Hati-hati ya, jangan sampai menghapus yang ada ya, seperti itu. Lagi set ya, seperti ini akan ada lagi. Besar ya, jadi juga muncul lagi, teman-teman tinggal blok dan hapus, dan itu sampai lakukan sampai ke bawah teman-teman ya. Kemudian yang perlu perlu kita lakukanlah untuk total anggaran, kita akan revisi ntar. Terus untuk kedua, teman-teman silakan untuk tahap 1 tahap 2 nya kita hidden saja, kita hilangkan ya. Jangan dihapus ya, kita hide aja supaya tidak mengganggu, karena kita akan fokus membuat perubahan di tahap 4. Kita bisa hide aja seperti ini, kita hilangkan. Nah seperti ini, nah sehingga akan muncul seperti ini. Nah untuk rincian satuannya nanti kita bisa hapus ya. Nah untuk jumlah pun ini tidak dipakai ya, karena ini jumlah per tahun. Kita bisa nanti menghapus ini ya, bisa menghapus, tidak kita pakai ya, karena kita akan membuat rincian di sini. Kita bisa mengubah ini menjadi bulan pelaksanaan. Nah ini seperti itu, karena ini kan di RKS per bulan, nanti kita harus buat di sini bulan apa akan dilaksanakan di RKS perubahan itu. Nah untuk yang angka-angka ini yang khusus untuk warna merah, warna hijau sama kuning, kita akan hapus semuanya sampai ke bawah, karena itu merupakan rumus ya, itu rumus. Nah, yang udah warna kuning ini itu kita semua dihapus ya, yang warna kuning biru itu semuanya kita hapus, karena itu rumus dari aplikasi yang di bawahnya ya, itu dihapus semua kan. Kenapa? Karena yang kuning adalah penjumlahan dari yang ini, yang hijau adalah penjumlahan dari yang kuning di kelulusan saja di kuning tambah kuning. Kalau yang merah adalah penjumlahan dari yang hijau, seperti itu. Ini juga sama ya, warna kuning adalah penjumlahan dari ini tambah ini, yang kuning adalah ini tambah ini. Jadi kita terakhir kita rumuskan itu, kalau selesai kita buat rumus sendiri ya. Namun sekarang kita kosongkan dulu supaya tidak bingung. Kalau mau dirumus sekarang juga boleh, dirumus akhir juga boleh. Nah, kalau saya rasa sih nanti kita buat akhir, sehingga nanti jumlahnya akan sama seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah diedit seperti ini, nanti tampilannya adalah nanti saya sudah buatkan, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, seperti ini nanti formatnya. Untuk jumlah nanti kita akan hitung ya, jumlahnya akan beda. Jumlahnya adalah, untuk jumlah yang di sini adalah yang ditulis adalah dana yang masuk di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Ini sesuai dengan perubahan ya. Perubahan artinya gini, jika ada penambahan murid otomatis tahap 3-nya akan bertambah. Jika ada jumlahnya sesuai itu berkurang, ini akan menurun. Sehingga nanti yang di situ adalah ini tambah perubahan. Itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk perubahan? Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus tahu jumlah anggaran. Oke, saya akan di bawah aja buatnya biar gampang ya. Nah, seperti ini. Teman-teman pertama harus tahu ini jumlah anggaran, ini jumlah anggaran. Nah, ini ya, ini. Teman-teman harus tahu cek sisa anggaran bulan Agustus. Nah, harus cek dulu ini berapa jumlah anggaran bulan Agustusnya, harus tahu. Bagaimana cara ngeceknya? Adalah kita pindah ke atasnya, kemudian cari penatausahaan, cari BKU printnya, cari reguler, cari kas umumnya, kemudian cari bulan Agustus print.
Nah, kita cek berapa sih sisa anggaran bulan Agustus yang kita akan bawa ke perubahan. Ya, seperti ini ya nominalnya ya. Ini nominalnya. Nah, anggaran inilah yang akan kita tulis di sini. Di perubahan ini di sini. Nah, ini sisa sampai bulan Agustus. Artinya ini dari tahap 1 tahap 2 di penggunaan anggaran tersisa uang dari 60 juta ini. Nah, 60 juta inilah yang akan kita pakai untuk perubahan di tahap 3-nya ini. Itu ya, kita akan pindahkan anggaran ini ke tahap 3. Kemudian yang kedua, kita harus tahu juga berapa dana yang masuk untuk tahap 3. Nah, untuk menghitungnya adalah teman-teman harus tahu dulu berapa jumlah siswa terbaru ini. Ya, cek jumlah siswa terbaru. Ini dulu dicek ya. Mungkin coba ditanyakan berapa jumlah terbaru. Ketika sudah diketahui jumlah siswanya, cek berapa harga bos kabupatennya, berapa dapat di kabupaten masing-masing, kan berbeda sekarang. Silakan dicek jumlah anggaran yang didapatkan. Nah, ketika sudah tahu, berarti jumlah siswa akan dikalikan ini. Rumusnya adalah jumlah siswa dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Berarti inilah anggaran yang didapat. Namun karena ini tahap 3, berarti dari dana total ini kita ambil 30%-nya. 30% ya. 30% dari anggaran ini. Ya, 30% adalah ini. 30% dari harganya ini. Sehingga dana yang masuk di tahap 3 itu adalah sebesar ini. 112.960. Ini yang masuk tahap 3. Ya, sehingga untuk yang tadi di kop yang di atas berapakah anggarannya, berarti total anggarannya adalah setahun ya. Setahun adalah dana tahap 1 ditambah dana tahap 2 yang masuk ditambah dana yang ini. Ya, ditambah dana yang ini. Nah, inilah total anggaran setahun yang akan ditulis nanti di atas ya, di atas. Tahap 1 berapa dapat, tahap 2 ditambah tahap 3 itu udah dana keseluruhan. Ketika sudah ketemu ini, sisa Agustus sampai dengan ini, teman-teman silakan ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan, 164. Nah, inilah nanti harus sama dengan anggaran yang ini. Ya, nanti harus sama dengan anggaran yang ini. Ini dana yang masih ada, kita akan gunakan di dana perubahan. Ini harus sama nanti. Karena anggaran ini kita akan pakai di tahap 3 keseluruhan. Nah, ketika sudah tahu di segini anggarannya, baru kita akan melangkah ke tahap ketiga, yaitu perubahan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk yang ke tahap ketiga ini, teman-teman silakan buat rincian, silakan buat rapat dengan tim manajemen BOS dan Dewan Guru terkait dengan apa kebutuhan sekolah untuk tahap 3-nya ini. Ya, tepatnya pada bulan Oktober sampai Desember, apa sih kebutuhan sekolah? Silakan dirinci semuanya beserta dengan volume, satuan, dan tarif harganya. Seperti itu. Kalau sudah terkumpul semua itu, kita akan melangkah penginputan dalam Excel ini. Tahap 4 adalah penginputannya. Contoh, spanduk. Saya ingin belinya 2 untuk bulan 11 dan bulan 12. Bulan 10 saya nggak beli spanduk. Harga 100.000. Kemudian kertas APS untuk penyusunan tugas guru. Berapa rim untuk berapa bulan, kemudian berapa. Ini silakan dirumus ya. Rumusnya adalah ini dikali ini sama dengan ini abaikan. Tujuannya lah ini adalah nanti ini bisa dihilangkan nanti ketika di print. Ini supaya kita pengingat saja bahwa nanti ketika arkasnya udah benar, kita tahu untuk bulan apa aja. Kemudian ketika nanti teman-teman merasa ada penambahan barang seperti ini, saya ingin pemotong kertas, silakan di sini klik, kemudian silakan insert, ditambahkan pemotong kertas, berapa mau beli, kemudian jumlahnya berapa, silakan pakai rumus seperti itu. Nah, terkait dengan kode rekening ini, jika dalam lini yang sama, silakan ini samakan saja. Ini sama, ya.
Namun jika teman-teman tidak ketemu kode rekeningnya, bingung, teman-teman silakan cara ngeceknya adalah kembali ke Arkas. Kemudian teman-teman di sini klik di sini pergeseran di silpanya. Tujuannya adalah supaya di penganggaran kertas kerjanya ini untuk revisi ini akan muncul revisi. Jika ini muncul revisi, teman-teman bisa di sini ngecek ditambah baru. Ya, kira mau anggap teman-teman mau pemberian taman. Berarti untuk taman itu kode rekeningnya akan kelihatan seperti ini 05. Terus yang kedua, kode rekeningnya apa? Mau belanja apa? Bahan kimia contoh. Kemudian barang yang dibeli itu apa? Ini akan muncul kode rekeningnya ya. Jika ada kode rekening baru yang teman-teman tidak tahu kode rekeningnya, bingung, silakan cari di sini di revisi silpanya supaya ini hidup ya. Udah biar ini menyala ya, teman-teman harus klik ini. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa batalkan bisa batalkan saja ini. Tujuan sekarang adalah supaya ini terbuka, sehingga jika ada mungkin program baru yang tidak tahu kode rekeningnya, silakan dicek di sini ya, seperti teman-teman ya. Kemudian baru melangkah ke sini lagi ya. Terus nah silakan tambahkan, oh saya mau beli apa, silakan dilihat kode rekening ini ya, dilihat. Jika emang tidak dipakai ya dihapus, kemudian buat rumus sendiri. Jika ada ingin saya membeli sesuatu yang baru, kira-kira ada nggak di situ rekeningnya, sudah ada yang sama, tinggal di insert saja. Insert mungkin cocok di mana. Kalau nggak beli ya seperti ini, kalau saya nggak beli lagi ya hapus saja, hilangkan supaya nggak bingung. Ini pun sebenarnya bisa dihapus, namun kalau saya mending biarkan saja, biar tahu oh di tahap sebelumnya pernah beli seperti ini. Nah, untuk yang lain silakan di sini dicari, ditambahkan, dikurangi dan sebagainya, supaya nanti total anggaran yang didapat di sini adalah setara dengan uang yang ada di sekolah, baik itu sisa dari Agustus maupun dana yang akan masuk. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan bulan September? Nah, bulan September itu dana yang masih terikat, karena kita perubahan bulan September, dana dalam bulan September kita tidak bisa kita gugat, sehingga silakan maksimalkan belanja sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Silakan ditarik dan digunakan sesuai dengan bulan September, karena RKS perubahan ini eksekusinya wajib di bulan Oktober. Bulan September itu tidak bisa, khusus bulan Oktober. Nah, bagaimana dengan bulan September? September dijalankan sesuai dengan RKS yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya, tidak boleh dilaksanakan perubahan di bulan, maksudnya dieksekusinya tidak boleh di bulan September, tapi di bulan Oktober. Apapun itu, Oktober itu pembayarannya, bukan September. Ya, September adalah sesuai dengan yang sudah direncanakan dari Januari itu. Nah, ketika sudah selesai ini penginputan, sudah mendapat angka yang sesuai dengan ini, baru teman-teman rapikan, kasih rumus. Ini sama dengan ini sama dengan kuning tambah kuning, merah sama dengan hijau tambah hijau dan tambah hijau. Nanti terakhir itu dirapikan. Nah, sehingga lahirlah suatu RKS perubahan yang formatnya mirip dengan di Arkas. Supaya nanti kalau Arkasnya lama tidak semu-semu ya, kita bisa pakai acuan ini untuk belanja. Nah, kita pakai manual kegiatan untuk tahap 3-nya. Berarti kita pakai tahap 2 atau Arkas, tahap 3-nya. Jika sampai terakhir belum juga sembuh, kita pakai yang manual seperti ini. Terus untuk pelaporan sirbosnya kita juga lakukan secara manual, sama kita lakukan juga pelaporan secara manual sesuai dengan konsep yang kita udah buat seperti ini, sehingga kita tidak menunggu ya. Nah, ini sekedar tips teman-teman supaya kita bisa bekerja tidak menunggu sesuatu yang mungkin tidak ada kepastian. Oke, sekian dari saya, semoga video ini membantu teman-teman. Jika tidak membantu ya skip saja. Oke, salam inspiratif.